Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinar Kansa Salsabila dengan NIM 12022230818. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan data mining. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang tiga pokok bahasan utama yaitu pengertian, fungsi, dan pentingnya data mining dalam artificial intelligence. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua pengertian yaitu data mining sebagai multiple disiplin dan juga data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi. Nah, untuk data mining sebagai multiple disiplin itu sendiri, menurut Fitri Marisa dalam sebuah jurnal yang berjudul dengan Educational Data Mining, Konsep dan Penerapan. Data mining sendiri merupakan pencarian pola dari sumber data besar untuk mendapatkan informasi baru. Nah, untuk mendapatkan informasi baru dalam data yang cukup besar, tentunya kita perlu melibatkan beberapa disiplin ilmu, di antaranya adalah database teknologi, statistik, machine learning, natural language processing, dan juga artificial intelligence. Nah, untuk database teknologi ini digunakan untuk menyimpan data secara real time dan juga mengambil data yang sudah tersimpan dalam database tersebut menggunakan kata kunci atau keyword yang sudah ditentukan. Nah, juga untuk statistik sendiri digunakan untuk memodelkan data dan memberikan klasifikasi pada data tersebut, serta digunakan untuk menangani noisy dan juga missing data pada model statistika yang dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah machine learning. Digunakan untuk menggali informasi secara detail dan mendalam dan juga memodelkan data mining secara optimal. Lalu yang keempat adalah natural language processing. Digunakan untuk mengekstrak informasi pada teks yang terdapat pada data tersebut, yang dimana hasil ekstrak informasi tersebut akan digunakan untuk menemukan pola yang lebih besar, seperti tren sentimen publik dan juga klasifikasi dokumen berdasarkan tema atau topik. Lalu yang terakhir adalah artificial intelligence. Dalam hal ini, AI akan menggunakan data atau informasi data dari sistem data mining yang akan digunakan untuk meningkatkan sistem cerdas yang akan digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan juga lebih efisien. Karena seperti yang kita ketahui bahwa AI akan bekerja berdasarkan informasi yang sudah dia ketahui atau disetting oleh sebuah pemrograman. Oleh karena itu, dengan menambahkan informasi atau data baru dalam AI, akan membantu AI untuk bekerja lebih secara tepat guna dan juga lebih efisien untuk kedepannya. Lalu untuk data mining, yang merupakan evolusi dari teknologi informasi. Dalam hal ini dia memiliki beberapa sejarah atau runtutan dari awal hingga saat ini, yaitu yang pertama pada akhir tahun 1980, istilah data mining pertama digunakan. Namun pada awal penggunaannya terdapat perbedaan pendapat mengenai arti dan juga ruang lingkup dalam istilah data mining ini, yang dimana perdebatan itu masih berlanjut hingga saat ini. Lalu selanjutnya pada tahun 1990, data mining dikenal sebagai KDD atau Knowledge Discovery in Database, yang berarti pada saat tersebut, data mining tidak hanya berfokus kepada basis data, yang dimana pengertian tersebut masih sangat sesuai dan sering digunakan hingga saat ini. Lalu pada tahun 1990-an, bidang sains, bisnis, dan pemerintahan mulai membuat tumpukan data. Dalam hal ini, kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam data berkembang secara efisien melampaui kemampuannya untuk menganalisis, meringkas, dan mengekstrak informasi itu sendiri dari data yang ada. Lalu pada tahun 1996, perusahaan Teradata dan NCR memulai proyek untuk memformalkan teknik data mining, yang dimana proyek ini menghasilkan proses standar lintas industri untuk penambangan data yang lebih dikenal sebagai KRSRP strip DM. Lalu pada tahun 2000-an, perusahaan web mulai menyadari kekuatan data mining, yang dimana setelah itu data mining terus berkembang dan digunakan hingga saat ini. Lalu, untuk metode data mining yang pertama adalah correlation, yang dimana metode ini digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dua variabel atau lebih, di mana keterkaitan ini bisa saja mengacu pada hubungan statistik yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Bisa juga dikatakan sebagai, untuk menganalisis hubungan atau keberpengaruhan antara satu variabel dengan variabel lain. Contohnya adalah nilai akhir. Yang kita ketahui bahwa nilai akhir itu sendiri memiliki bobotnya tersendiri seperti UTS, UAS, tugas, tugas akhir, dan juga kuis. Yang dimana tentunya bobot-bobot tersebut tuh akan saling mempengaruhi. Semisalnya tuh kita
tahu bobot nilai tugas besar itu 30% dan juga 15%, di mana bobot tugas besar dan kuis ini akan saling mempengaruhi. Besar besar kecilnya nilai itu akan mempengaruhi nilai dari, variabel utama yaitu nilai akhirnya itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya adalah metode clustering, yaitu mengelompokkan data yang belum diketahui sebelumnya berdasarkan kemiripan antar data. Contohnya lab atau peminatan dalam prodi sistem informasi itu ada 5 peminatan atau lab yaitu EDE, EIM, EIS, IASD, dan juga EDE. Nah, untuk peminatan itu sendiri tentunya akan terus bertambah dan berubah setiap tahunnya seperti kayak, mahasiswa-mahasiswa akan memilih, lab atau peminatannya ketika sudah saatnya, yang di mana lab atau peminatan tersebut pada awalnya prodi tidak memiliki datanya, namun setelah mahasiswa mendaftar lewat peminatan sesuai dengan kemiripan atau antar data seperti mereka mampu dalam bidang misalnya itu mahasiswa tuh bergabung pada lab ERP dan tentunya di mana mahasiswa-mahasiswa yang bergabung pada lab ERP itu tentunya memiliki keterkaitan atau kemiripan kemampuan dalam ERP sendiri. Nah, awalnya tuh prodi belum tahu siapa saja yang tergabung. Nah, setelah open recruitment dan juga rekrutasi itu selesai, barulah prodi mengetahui siapa saja mahasiswa yang bergabung dengan lab atau peminatan ERP itu sendiri. Lalu yang kedua adalah regresi, yaitu menentukan nilai kontinu dari data. Contohnya dalam prediksi nilai akhir, seperti yang kita ketahui bahwa nilai akhir tersendiri memiliki bobotnya sendiri. Walaupun pada akhirnya kita bisa mengetahui indeks apa yang keluar jika sudah waktunya, namun kita juga bisa memprediksi nilai akhir apa yang kita dapat dengan indeksnya misalnya dapat nilai A, B, C, or sebagainya. Dengan menghitung secara manual, semisalnya tuh kayak bobot nilai UTS itu 25%. Nilai UTS biasanya itu kita akan langsung mendapatkannya itu setelah ujiannya selesai. Nah, setelah mendapatkannya kita bisa langsung menghitungkannya dengan mengalihkan nilai yang kita dapatkan dengan bobot 25% itu dan kita mengetahui bahwa nilai akhir yang kita dapatkan dengan UTS segini tuh kemungkinan besar itu adalah sekian. Nah, lalu selanjutnya adalah classification, yaitu memprediksi kategori untuk setiap entitas dalam data berdasarkan atribut. Contohnya adalah pengajuan kredit. Nah, untuk pengajuan kredit sendiri ini menggunakan metode atau istilah decision tree, di mana untuk decision tree ini tuh atribut-atribut yang harus dimiliki atau dipenuhi itu harus ada ketentuan nilai itu true atau false, yang di mana, beberapa syarat itu harus dipenuhi, misalnya itu 3 false atau 3 true, baru decision tree-nya itu bernilai benar. Contohnya kan dalam pengajuan kredit, biasanya tuh setiap syarat atau atribut yang dimiliki itu harus dipenuhi, sehingga untuk decision tree dalam pengajuan kredit ini semuanya harus bernilai true, sehingga pengajuan kreditnya akan dipenuhi atau di-ACC sehingga kita dapat mendapatkan uang kredit. Semisalnya tuh ketika kita akan mengajukan kredit, tentunya kita akan mengisikan atribut seperti nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga nomor KTP, yang di mana atribut-atribut sebelumnya itu harus bernilai true atau kita isi, agar nantinya keseluruhan dari decision tree atau atribut-atribut yang dimiliki dalam pengajuan kredit tersebut dapat dinilai true semua dan pengajuan kredit dapat dilakukan. Namun jika salah satu atribut tersebut bernilai salah, kemungkinan besar dalam pengajuan kredit itu tidak dapat dilakukan dan decision tree-nya tidak akan sempurna. Lalu untuk yang selanjutnya adalah time series analysis, yang di mana metode ini menganalisis data yang disusun dalam urutan waktu. Contohnya adalah prediksi cuaca. Nah, untuk prediksi cuaca ini biasanya Badan Meteorologi ini menggunakan eh, pola cuaca seperti suhu, curah hujan, dan juga demografi dalam suatu daerah untuk menentukan cuaca-cuaca baik untuk hari ini, kemarin, besok, dan seterusnya, dan juga dari berbagai daerah. Yang di mana pola-pola tersebut itu disusun berdasarkan urutan waktu yang terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah association, yaitu menentukan hubungan variabel dalam suatu dataset. Ya, contohnya adalah keranjang e-commerce. Kita ambil contoh suatu e-commerce-nya adalah Shopee. Misalnya kita menambahkan produk atau produk kepada keranjang di Shopee. Biasanya nantinya ke depannya itu produk-produk yang kita tambahkan ke dalam Shopee ini tuh akan muncul langsung rekomendasi produk yang bisa kita pilih. Karena biasanya dari Shopee sendiri ini tuh akan membaca bahwa variabel atau produk yang kita masukkan ini berhubungan dengan dataset dari produk-produk yang mereka miliki. Nah, lalu yang terakhir adalah
pentingnya data mining dalam bisnis intelijen. Nah, data mining ini sendiri memiliki peran penting dalam bisnis intelligence, di antaranya adalah customer segmentation, market basket analysis, dan juga churn prediction. Nah, untuk customer segmentation ini sendiri, data mining akan digunakan untuk menentukan calon customer atau juga pelanggan yang sesuai untuk produk yang kita miliki. Semisalnya tuh kita memiliki eee, jasa laundry. Nah, tentunya biasanya jasa laundry ini tuh lebih laku di kalangan mahasiswa atau juga pekerja yang mungkin tidak memiliki waktu lebih. Nah, dengan menggunakan data mining itu kita bisa kayak mengidentifikasi jika kita membuka usaha laundry itu customer mana sih yang lebih sesuai menjadi target pasar dalam produk kita atau jasa kita yang kita tawarkan. Nah, mungkin setelah mengetahui customer mana yang sesuai, kita juga bisa mengetahui lokasi yang sesuai. Nah, dengan customer-nya tuh bisa sesuai dengan mahasiswa, tentunya kita tuh bisa membuka usaha laundry-nya tuh di sekitaran kampus atau juga kalau semisal tempat kerja ya, di sekitar tempat kerja tersebut yang radius jaraknya tuh cukup dekat dan juga akan meminimalisir kerugian dari bisnis yang kita jalani. Lalu untuk market basket analysis ini digunakan untuk mengetahui produk mana sih yang lagi trending atau sering dibeli, baik produk maupun jasa. Nah, mungkin bisa dilihat kayak untuk saat ini tuh di dunia nyata adalah trennya produk Labubu. Boneka Labubu ini kan sedang tren. Jadi kita tuh bisa menggunakan data mining dari market business analyst ini tuh untuk, oh kita tahu nih kalau misalnya tuh produk Labubu ini lagi tren banget. Jadi kita tuh bisa mungkin membuka usaha bisnis reseller Labubu yang di mana kemungkinan besar bisnis yang kita buka saat ini tuh bisa laku dan juga laris karena memang produk Labubu ini yang lagi dicari dan diminati oleh customer saat ini. Dan untuk churn prediction sendiri ini tuh digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui customer mana yang berhenti menggunakan jasa atau produk yang mereka tawarkan. Nah, contohnya tuh misalnya tuh saat ini kan lebih banyak yang menggunakan ojek online dibandingkan ojek offline. Kayak mungkin dalam perusahaan ojek offline atau yang menyediakan komunitas atau perusahaan yang menyediakan ojek offline tuh, dia tuh bisa menggunakan data mining ini untuk mengetahui kayak, kenapa sih banyak masyarakat yang lebih beralih kepada ojek online dibandingkan ojek offline. Padahal dulu-dulu tuh stabil, namun semenjak ada ojek online tuh jadi lebih merosot dan mungkin dengan mengetahui ini tuh mereka tuh bisa mengevaluasi, baik kayak alasan itu kenapa dan juga dengan setelah mengetahui evaluasi tersebut mereka bisa melakukan perubahan, baik mungkin melakukan suatu marketing atau merubah dari regulasinya, mungkin mereka juga bisa sekarang dipesan lewat WA atau sebagainya yang tidak hanya bisa dipesan secara offline, yang di mana hal tersebut mungkin bisa membantu perusahaan atau komunitas ojek offline ini untuk terus berjuang dan bertahan di pasaran Indonesia saat ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.